Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maitza Nurbaiti dengan NIM 3111422042. Di sini saya akan mempresentasikan paper saya eh, yang diambil dari periode sejarah revolusi Indonesia tentang atau yang berjudul Operasi Militer Pasukan Pangeran Pakpak Garut tahun 1947. Nah, eh, pasukan Pangeran Pakpak sendiri ini merupakan eh, pasukan tentara yang berasal dari Garut, ya, yang dimana pasukan ini dipimpin oleh eh, Mayor Kosasih, ya, dan anggota pasukan ini sendiri tidak hanya orang pribumi saja, tetapi juga ada orang-orang selain pribumi, ya. Nah, orang-orang selain pribumi ini mereka eh, biasanya merupakan mantan tawanan anggota pasukan Jepang, ya, pasukan tentara Jepang yang pernah dulu menjajah Indonesia. Dan eh, mantan anggota ini nih direkrut kembali oleh orang-orang pasukan Pangeran Pakpak, ya. Misalnya seperti eh, contoh orang-orang dari Jepang, ya. Salah satunya ada, kalau tidak salah, ada yang bernama Hasegawa Aoki, eh, dan juga ada yang bernama Yang Chilsung yang dari Korea, ya. Yang mana sebenarnya itu kalau tidak salah itu ada tiga, ya, ada tiga anggota. Dan itu, tapi mohon maaf, yang satu saya lupa namanya. Dan ketiga orang ini, ya, yang dua orang Jepang dan satu itu orang Korea. Nah, ketiganya ini dulunya kan merupakan mantan anggota tentara Jepang. Nah, ketiganya ini pintar dalam merakit, bukan merakit tapi lebih ke ada pengalaman berperang, sudah ada skill tersendiri gitu. Nah, lalu salah satu dari mereka ini yang bernama Yang Chilsung ini dia pintar merakit bom. Sementara yang dua ini yang dari Korea ini ditugaskan sebagai seperti unit, semacam unit keamanan atau kesehatan kalau tidak salah. Nah, lalu juga ketiga orang ini sebelum bergabung secara resmi ke pasukan Pangeran Pakpak Garut sendiri itu eh, mereka sempat menyatakan masuk Islam, ya, atau mualaf, dan mengganti nama mereka dari nama-nama Asia Timur, ya, menjadi nama Indonesia, seperti yang Chilsung misal menjadi Komarudin, lalu ada Hasegawa Aoki itu menjadi Usman kalau tidak salah. Lalu yang satunya itu ada yang namanya Abu Bakar, saya lupa. Dan banyak sekali anggota-anggotanya lainnya yang juga seperti itu. Nah, untuk eh, apa ya untuk proses, ya, atau pelaksanaan dari operasi militer pasukan Pangeran Pakpak sendiri ini itu dimulai ketika adanya invasi, ya, penyerangan stasiun Cibatu. Nah, jadi mereka itu mulai menyerangnya kan dari stasiun Cibatu nih. Nah, dari mulainya ini, ya, ini menjadi titik penentu bagi warga sekitar, ya. Dari situ rakyat menjadi tergerak dan semangat untuk ikut membantu, ya. Lalu setelah itu ada juga beberapa rangkaian peristiwa yang lain, ya, tapi yang paling ikonik atau yang paling sangat berandil besar, ya, bisa dibilang begitu, itu adalah eh, operasi peledakan jembatan Cimanuk. Nah, jadi jembatan Cimanuk ini merupakan jembatan utama, ya, yang menghubungkan antara Garut dengan Wanaraja. Nah, eh, kalau Wanarajanya sendiri saya sejujurnya kurang paham, ya, tapi dari informasi yang saya baca dan informasi yang saya cari, ya, terutama dari, kalau tidak salah sumbernya itu dari
MBC, dokumenter MBC terkait tentang yang Chilsung dan perannya ya, itu di YouTube ada. Itu merupakan apa ya, sumber yang berasal dari Korea langsung ya, dan di sini dikatakan bahwa pasukan Pangeran Pakpak yang ada yang Chilsungnya ini dia mengebom stasiunnya ya, karena dia kan yang merakit bom nih, dia mengebom stasiun tersebut ya, di bawah rel ya, di bawah jembatan ya. Itu eh, ketika mereka mengetahui Belanda itu mau apa ya, Belanda yang dari Yogyakarta mau lewat ke jalur tersebut menuju ke Bandung. Nah, dari Garut nih, pasukan dari Garut yang mengetahui hal tersebut tentu saja eh, apa ya, hendak menggagalkan ya, membuat strategi dan bertujuan untuk menggagalkan pasukan Belanda yang mau lewat situ. Dan setelah itu karena rakit bomnya selesai dan di mana-mana juga diawasi ya, terutama di daerah situnya tuh, eh, di daerah jembatan Cimanuknya tuh banyak pasukan yang berjaga di situ. Nah, karena pengebomannya berhasil ya, ini Belanda akhirnya nih tidak tidak jadi atau tidak bisa menuju ke Bandung ya, akibat jalurnya ini rusak gitu. Nah, lalu Belanda ya yang mengetahui hal ini pun akhirnya dia geram ya. Karena geram, akhirnya dia membuat pasukan elit baru ya. Pasukan ini bernama Yon 3-14-RI ya. Tapi RI di sini bukan Republik Indonesia, melainkan Regimen Infanteri. Nah, pasukan pasukan ini dipimpin oleh Kolonel Van Duyn ya, dengan tujuan untuk menangkap mantan tentara Jepang tersebut. Karena setelah dipikir-pikir lagi ya, Belanda merasa apa ya, cocokologi aja deh, kayak sepertinya tidak mungkin gitu loh. Kecil kemungkinannya kalau orang-orang pribumi sendiri yang membuat hal ini ya menjadi heboh. Maksudnya heboh di sini tuh terkait pengebomannya gitu. Nah, akhirnya Belanda pun menduga-duga ini sepertinya nih ada pihak lain nih. Ada orang lain tapi selain orang pribumi nih yang apa namanya? Yang melakukan pengeboman ini, yang merencanakan pengeboman dan perakitan bom ini. Dan ternyata benar. Karena itulah Belanda menargetkan ya, menargetkan dan berencana menangkap mantan anggota tentara Jepang yang bergabung ke pasukan Pak-Pak ini. Nah, lalu eh, karena apa ya, taktiknya tersebut itu sudah tercium ya, maksudnya orang-orang ini, oh iya ini yang rakit bom ini nih, terus orang-orangnya nih yang ditandai Belanda ya, terkait orang-orang yang dari mantan tentara Jepang tuh ini akhirnya eh, apa ya, Belanda juga sama ya, melakukan apa ya, kayak mengendap-endap ya, semacam memata-matai gitulah. Nah, memata-matai eh, pasukan atau persembunyian pasukan Pak-Pak, dan dia pun dia dan mereka pun menangkap eh, anggota-anggota, terutama anggota pasukan Pangeran Pak-Pak yang berasal dari mantan tentara Jepang sendiri. Nah, di sini 3 orang tadi nih yang dari Asia Timur ini, mereka ditangkap lalu dijatuhi hukuman mati gitu. Nah, lalu juga nggak cuma mereka aja, ada juga anggota-anggota yang lain juga. Nah, emang sih kayak apa ya, endingnya memang tidak terlalu memuaskan, tapi dari pengeboman apa ya, operasi peledakan jembatan Cimanuk tadi itu menjadi apa ya, titik titik besar, eh, satu hal besar yang dilakukan oleh pangeran apa kok pangeran oleh pasukan Pangeran Pak-Pak sendiri gitu. Kurang lebihnya sih seperti itu ya. Jadi intinya itu eh,
meskipun gak terlalu terkenal ya ini terkait pasukan Pangeran Pakpak sendiri, tetapi perannya ini sangat ya lumayan signifikan ya, terutama hal ini juga tidak jauh-jauh berbeda dari peristiwa Bandung Lautan Api sendiri ya. Ya meskipun agak jauh lini masanya ya. Dan hal yang bisa dipelajari dari sini itu dari orang-orang ini ya, orang-orang Asia Timur ini yang merupakan mantan tentara Jepang yang ditawan, yang kemudian gabung ya, itu mereka saja mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi, begitu, yang membuat orang-orang atau masyarakat atau rakyat setempat ya, terutama yang dari Garut itu menjadi bersemangat gitu. Akhirnya mereka membantu ya dengan gerilya bareng-bareng untuk melawan pasukan Belanda. Nah, menurut saya ini merupakan suatu peristiwa yang unik gitu. Ya mungkin di daerah lain ada ya yang seperti ini, tetapi alasan saya mengambil topik ini itu adalah karena terkait pasukan Pangeran Pakpak yang berasal dari Garut sendiri itu merupakan topik yang sangat jarang-jarang banget dibahas gitu. Karena di mana-mana pasti terkait Jawa Barat dan tahun-tahun segitu masa-masa revolusi pasti yang dominan itu Bandung Lautan Api. Dan menurut saya nggak cuma peristiwa ini aja ya terkait operasi militer pasukan Pangeran Pakpak yang dari Garut, pasti ada juga pasukan-pasukan dari daerah lain ya yang melakukan hal serupa seperti pasukan Pangeran Pakpak untuk melawan Belanda, namun belum diungkap atau mungkin terkait apa ya, heuristiknya ya, sumbernya, untuk mencari sumbernya itu mungkin masih terbilang susah atau minim. Tapi saya pun mendukung terkait untuk mengangkat topik-topik tersebut biar tidak apa ya, tidak terkubur gitu. Jadi biar jiwa-jiwa nasionalisme kita itu juga ikut membara seperti orang-orang zaman dulu untuk melawan Belanda. Ya meskipun endingnya tuh alot sekali sih. Kalau terkait untuk ending ini memang tidak terlalu memuaskan, tapi ya alhamdulillah deh ada orang-orang asing dan orang-orang pribumi sendiri yang bersemangat untuk mempertahankan tanah air mereka. Nah, kira-kira segitu saja ya. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila penyampaian saya ini bahasanya sangat tidak formal ya, atau menggunakan bahasa semi formal, dan maaf apabila ada salah kata ya, mungkin terkait cenderung subjektivitas atau apa, tapi tujuan saya bukan itu, melainkan hanya ingin menyorot pasukan Pangeran Pakpaknya sendiri. Nah, terima kasih, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.